Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang banget nih Kak Fani. Iya. Akhirnya kita ketemu lagi di hari ini bersama dengan adik-adik kita yang ada di rumah. Gimana adik-adik yang ada di rumah? Sudah siap belum untuk ibadah kita? Pastinya sudah ya Kak Fani ya. Iya dong. Nah, sudah pada mandi, sudah pada bersih-bersih semua, sudah siap? Kita mau beribadah pada pagi hari ini. Kita mau mengawali ibadah kita dengan satu pujian, tetapi sebelumnya kakak minta adik-adik yang ada di rumah kita berdiri semua. Kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi, Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita mau berdoa dulu Kak Fani ya. Iya. Nah berdoanya akan dipimpin oleh Kak Fani sendiri. Nah, yuk adik-adik, karena kita mau berdoa, kita suka berdoanya. Adik-adik boleh duduk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah, yang cerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan, saat ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah minggu pagi kami pada hari ini, dari awal hingga nanti dapat kami akhiri ada dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita lanjutin puji-pujian untuk memuji Tuhan dengan lagu Happy Yaya. Semuanya bangkit berdiri ya, kita nyanyi dengan gerakan musik. Tadi kita sudah muji Tuhan, kita sudah berdoa Kak Fania. Nah sekarang kita mau ngapain adik-adik? Ya, yang terpenting dalam ibadah itu adalah apa? Kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi satu lagu lagi ya Kak Fania, yaitu Alkitab Buku yang Terindah. Mari adik-adik kita bernyanyi, silakan musik.
tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Fania. Adik-adik harus duduk yang rapi, duduk yang manis, nggak boleh bermain-main, nggak boleh ribut Kak Fania, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Gimana adik-adik, sudah siap ya? Pastinya harus siap. Sekarang firman Tuhan akan disampaikan oleh siapa Kak Fani? Kak Sukarate. Nah, silakan adik-adik ya, silakan Pak Sukarate. Oke, salam adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Kita diberkati Tuhan, puji syukur karena kita sudah diberi kesehatan. Walaupun kita hari ini beribadah di rumah, tapi itu tidak mengurangi makna kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai firman kali ini, kita akan belajar firman Tuhan. Kita mari bersama-sama adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, di mana Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Engkau telah memberikan berkat-berkat-Mu berupa kesehatan dan berkat yang lain. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami semua, turunkan Roh Kudus kepada kami masing-masing. Begitu juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman kebenaran-Mu. Biarlah Engkau rapi mulutnya sehingga yang keluar dari mulutnya adalah hanya firman kebenaran-Mu saja. Engkau tutup bungkus jam ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, pada pagi hari ini yang begitu cerah, kita tahu semua tentang pohon-pohon yang ada. Ya, adik-adik, di mana adik-adik sendiri tahu jenis-jenis pohon. Ada yang tahu nama-nama pohon? Tentunya tahu. Ya, ada banyak nama pohon yang kita kenal. Ya, ada nama pohon manggis, nama pohon nangka, durian, semua enak-enak. Ya, karena kenapa kita tahu? Karena kita sudah pernah merasakan, menikmati buahnya. Ya, kalau buah manggis itu manis, kalau buah durian gurih, enak. Ya, adik-adik sekalian, ada yang suka durian, ada yang suka manggis. Tentunya semua suka. Kalian punya suka masing-masing, suka sama buah masing-masing. Ya, begitu juga adik-adik, seperti yang kita ketahui. Ya, jadi orang Kristen, orang percaya yang seperti kita saat ini itu seperti buah yang bagaimana bisa buah tersebut itu menandakan pohonnya, ya, dimana dalam perumpamaan Tuhan Yesus ada buah itu mengumpamakan sebagai orang percaya kita sendiri, sedangkan pohonnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Nah, karena dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ya, dari buah yang seperti tadi kakak bilang di awal, ada yang suka sama buah manggis, ada yang suka dengan buah durian, ada yang suka pepaya, pisang. Itu buah favorit bagi monyet-monyet kan, yang buah pisang. Itu mereka tahu, kalian tahu buah itu dari pohonnya. Jadi kalian tahu pohonnya itu dari buahnya. Ya, mari kita buka ya kitab Alkitab kita. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita buka Alkitab. Kita cari Matius, Injil Matius. Itu di Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 33. Mari adik-adik kita buka Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 33. Sudah ketemu? Baik, bagus. Jadi adik-adik sudah pintar-pintar. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. Matius pasal 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Ya, firman ini jelas, adik-adik.
dari buahnya. Dari buah yang kita makan, ya, ada namanya buah manggis, ada namanya buah durian, pepaya, pisang, dan lain-lainnya. Kita kenal pohon itu. Ya. Tadi di awal kakak bilang bahwa buah itu adalah kita sendiri, adik-adik sendiri. Kita orang percaya, orang Kristen. Ya, jadi dari kita, buah, orang-orang di sekitar kita tahu pohon, tahu Tuhan Yesus. Kita menggambarkan Tuhan Yesus karena kita buah yang berasal dari pohon. Nah, bagaimana caranya adik-adik agar kalian bisa berbuah yang menghasilkan buah yang rasanya manis, enak dimakan, ya, dan bermanfaat bagi semua orang? Bagaimana caranya? Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan semua pengikutnya waktu dulu, dan begitu juga kepada kita dan adik-adik sekalian. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan buah, kita menjadi buah-buah yang manis yang bisa dinikmati bagi orang. Nah, berikut caranya adik-adik yang di Matius pasal 12 ayat 33 itu mengajarkan bagaimana agar buah itu adalah sebagai gambaran dari pohonnya. Kita akan lihat di Galatia 5. Galatia 5 pasal 22 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5. Jadi adik-adik tahu Galatia itu di mana? Ya, benar. Itu ada di Perjanjian Baru. Ya, kita lihat di Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kakak akan bacakan. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang dicatat oleh Paulus dalam Galatia tersebut ada. Nah, buah-buah roh itu yang pertama adalah kasih. Bagaimana adik-adik sendiri itu memberikan kasih kepada sesama, kepada teman, kepada keluarga, kakak, kepada adik, kepada orang tua. Itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi semua orang, bukan orang percaya saja. Sampai kasihnya tersebut Tuhan Yesus mati dan disalibkan. Karena begitu besar kasihnya terhadap orang-orang. Begitu juga Tuhan Yesus menginginkan kasih itu seperti Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik juga lakukan, kita lakukan semua. Ya, yang kedua, sukacita. Ya. Jadi sukacita, Tuhan Yesus menginginkan kita harus bersukacita, smile, tersenyum terus ya adik-adik. Jadi bersukacita, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah selalu apapun yang terjadi. Mungkin adik-adik sekarang susah untuk mendapatkan uang jajan karena keadaan seperti ini. Jadi tetap bersukacita. Bisa bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Nah, yang ketiga adalah damai sejahtera. Kalau adik-adik sudah mempunyai kasih, sukacita, tentu akan timbul damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah keinginan dari setiap orang. Kalau kita sudah damai sejahtera, jadi semuanya akan berjalan dengan indah. Ya adik-adik, yang buah selanjutnya yang harus kita berikan kepada orang lain, yang Tuhan Yesus inginkan adalah kesabaran. Ya, setelah damai sejahtera adalah kesabaran. Adik-adik harus sabar. Ya, sabar artinya menunggu dengan tenang. Ya, kalau sering minta uang kepada orang tua, bapak, mama, itu belum dikasih minta lagi. Sabar, jangan emosi. Ya, suatu saat pasti akan diberikan. Nah, yang selanjutnya adalah kemurahan. Kemurahan di sini artinya adik-adik bersikap sopan santun terhadap siapapun. Ya, diawali dari rumah, sopan santun, disiplin, sehingga menimbulkan
kemurahan hati bagi orang lain. Itu buah-buah roh. Ya. Buah selanjutnya adalah kebaikan. Kebaikan di sini adalah adik-adik dan kakak-kakak semua, orang tua, orang-orang Kristen yang mengikuti Yesus itu harus berbuat baik kepada siapa saja, baik itu kepada teman yang berbeda keyakinan, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, adat. Kita harus berbuat baik. Itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Selanjutnya adik-adik, buah yang ke-7 adalah kesetiaan. Kesetiaan di sini dalam arti apa? Adik-adik setia mengikut Tuhan Yesus, setia untuk mengikuti ibadah seperti ini online, setia untuk beribadah jika sudah bisa ke gereja, setia dalam artian kepada teman, baik di lingkungan rumah, di sekolah, itu harus setia adik-adik ya. Jangan abaikan kesetiaan ini karena Tuhan sendiri sudah setia kepada kita. Nah selanjutnya yang ke-8 dari buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu ada 9 adik-adik, 9 buah roh. Yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Lemah lembut di sini artinya apa? Artinya adik-adik sikapnya itu tidak keras, ngomongnya juga tidak keras, tidak selalu ngegas terus ya, apa-apa disuruh sama orang tua untuk melakukan pekerjaan tapi ngegas dulu, enggak ya. Jangan keras, lemah lembut, karena Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh lemah lembut kepada siapapun juga, walaupun kepada musuhnya sendiri Tuhan Yesus tetap lemah lembut. Yang terakhir adik-adik, yang ke-9 buah-buah roh ini adalah pengendalian diri ya. Kita dituntut atau kita diharuskan oleh Tuhan Yesus dapat mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita, mengendalikan nafsu, hawa nafsu ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan diri adik-adik, kita tidak emosi, tidak marah. Tadi di sebelumnya buahnya adalah lemah lembut, habis itu pengendalian diri. Itulah jadi buah-buah roh yang kita keluarkan, yang kita miliki, itu akan menandakan bagaimana pohonnya Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita adalah buah-buah dan Tuhan Yesus adalah rohnya. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik berjanji akan mau menjadi buah-buah roh dan Yesus adalah pohonnya? Terima kasih karena adik-adik tetap semangat dan berjanji untuk menjadi buah-buah yang bisa dinikmati dan bermanfaat bagi orang lain dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah bisa kami dengar, kami baca, dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan tumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah yang seperti Engkau mau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Ayo disiapin dulu uang persembahannya. Nah, kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Betapa Kita Tidak Bersyukur. Musik! Pada
adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita juga sudah mengangkat firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan membawa persembahan kita akan berdoa dan sekaligus kakak akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah menyertai ibadah anak-anak sekolah minggu dari awal, pertengahan, sehingga boleh kami akhiri dalam keadaan selamat. Bapa, pagi hari ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami berupa uang. Bapa, biarlah persembahan kami ini Bapa boleh kami pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa dalam surga, hari-hari kedepannya kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terlebih anak-anak sekolah minggu kami Bapa, aktivitas apapun yang dilakukan Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terutama dalam masa-masa pandemi ini Bapa, Kau tetap memelihara kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa ucapan syukur kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah Kak Fani, akhirnya kita sudah bisa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.